Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Niku Isra ya, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram niku ten Mekah, Masjidil Aqsa niku ten Palestina. Kemudian Mi'raj niku perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah apa sebab-sebab atau istilahnya kok tiba-tiba Nabi niki di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, nanti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menunjukkan keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia yang benar-benar sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk Isra Mi'raj ini Nabi sedih. Ya, Nabi sedih, otomatis Allah niki nggak gelem. Ya, Allah niki nggak mau sampai Nabi Muhammad SAW ini sedih. Dihibur dengan cara bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat sedihnya daripada Nabi Muhammad SAW? Itu salah satunya batalnya perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan kaum kafir Quraisy. Kebiasaan itu yang Quraisy sampeyan biyen niku tek gawe perjanjian damel napa mawon niku biasane di batal-batalno dhewe. Dek gawe perjanjian dengan Nabi, perjanjian menguntungkan kepada dirinya sendiri, akan tetapi karena Nabi dengan sabar melaksanakannya dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi biasa-biasa saja. Padahal tujuan wong kafir niki melemahkan Nabi, akan tetapi dengan sabar dari apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir sehingga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi merasa mendapat dukungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua yaitu Nabi ditinggal oleh pamannya, orang yang berjuang, orang yang melindungi daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib itu meninggal. Setelah pamannya meninggal juga istrinya Sayyidatuna Khadijah. Ya, Sayyidatuna Khadijah itu juga meninggal, sehingga Nabi ini bener-bener ditinggal wong sing mendukung di dalam perjuangan agama Islam. Nabi dikatakan Nabi niku manusia, mungkin juga memiliki sifat sedih dan sebagainya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk membawa Nabi Muhammad SAW diperjalankan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Lantas apa ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, itu nanti apa yang didapatkan? Yang didapatkan yaitu perintah melaksanakan sholat. Ya, seperti halnya hadis yang kita baca beberapa kali pertemuan, yaitu membahas tentang pentingnya sholat. Ya, peristiwa Isra Mi'raj yaitu peristiwa yang mana di situ Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk melaksanakan sholat, yang mana di dalam beberapa sejarah dikatakan perintah awal sholat itu jumlahnya 50 waktu. Ya, setelah bertemu dengan Allah diperintahkan sholat 50 waktu. Dalam cerita ketemu Nabi Musa alaihissalam.
jenengan ketemu dengan Allah, apa yang diperintahkan? Aku sama Allah diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Ya, sehingga wis umat jenengan gak bakalan mungkin kuat. Saiki 50 waktu Pak ya. Satu hari itu ada 24 jam. Seumpama dibagi 24 jam, kita melaksanakan sholat 50 waktu. Iku seenggak-enggake lho nggih, seenggak-enggake. Iku paling antara 20 menit utawa 20 menit iku wis adzan maneh. Enggak kebayangkan kan dia. Jenengan seket budal nang jeding mari wudu salam sret-sret. Adzan maneh. Nek ketemu. Ya. Adzan maneh seumpama sholat itu napa jenenge 50 waktu. Sampeyan njaluk maneh keringanan. Munggah maneh ya. Dikatakan setiap naik itu mendapatkan 5 keringanan. 50 waktu dipotong sampai sholat itu menjadi 5 waktu, yaitu apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi ini adalah salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu perintah melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, ya, rezeki yang banyak, ya, agar apa? Agar bisa melaksanakan ibadah kepada Allah itu dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Ya, waya kerja kok waya ibadah gini ibadah, karena kerja juga kewajiban kita kepada keluarga kita, ibadah juga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerja tetap kita mempunyai kewajiban untuk bekerja, tapi kita juga mempunyai kewajiban yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi sholat sudah kita bahas beberapa kemarin, bahwasanya sholat itu mempunyai banyak sekali keutamaan, ya, keistimewaan daripada sholat, ya. Salah satunya kemarin, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah maka mendapatkan pahala 27 derajat, ya. Orang yang sholat sendiri maka dia apa jenenge? Jabati, ya. Pok ae kan tenan. Jadi semoga kita ini diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan tenang. Amin ya rabbal